Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada malam ini berjumpa kembali dalam satu majelis yang insyaallah tiada harapan melainkan semoga Allah mencurahkan keberkahannya melalui majelis ilmu, majelis yang akan kita pelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus istiqamah di dalamnya hingga saat datang kematian menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat lisan. Lisan. Dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, lisan itu adalah lidah. Lidah merupakan salah satu karunia Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga kita bisa berbicara sebagai makhluk yang natiqun, yang berbicara. Seorang yang punya mulut belum tentu dia memiliki lidah. Demikian pula orang yang memiliki lidah, pasti dia memiliki bagian dari mulutnya. Tetapi dari mulut dan lidah ini yang terpenting adalah lidahnya. Seandainya orang punya mulut tapi tidak punya lidah, dia tidak akan bisa bicara. Sementara orang punya lidah, sekalipun mulutnya, bibirnya sumbing, dia tetap bisa berbicara. Walaupun orang bilang pelat, cadel atau apa istilahnya? Ya terserah, cari wong Lamongan apa bindeng. Tapi dengan lidah itu seorang masih bisa berbicara. Oleh karenanya lidah ini berperan sangat penting sekali dalam menentukan keselamatan seseorang. Sehingga ada sebuah istilah salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia memelihara lidahnya. Sampai ada istilah lidah tak bertulang katanya. Lidah tak bertulang. Sekalipun tidak bertulang, bahayanya bisa menghancurkan kehidupan manusia. Sehingga lidah sekalipun tidak bertulang, dia bisa lebih tajam daripada Kok beda-beda ya? Ada pedang, ada silet, ada lading, tergantung profesi kelihatannya ini.
lebih tajam dari alat pemotong, benda tajam. Sehingga ada bersilat, apa istilahnya? Bersilat lidah. Ada enggak bersilat mulut? Enggak ada kan? Adanya bersilat lidah. Makanya lidah ini berperan penting. Sehingga dengan lidah ini manusia bisa masuk ke dalam surga. Tapi dengan lidah seseorang juga bisa masuk ke dalam neraka. Jamak dari lidah atau lisan itu adalah al-sinatun atau al-sun. Dia merupakan karunia Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam sebuah ayat, yaitu dalam surah Al-Balad pada ayat ke-8 dan ke-9. Allah berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, 'ainain wa lisanan, dan juga lidah, wa syafatain, dan juga 2 bibir. Ada lidah, ada bibir. Adapun bibir ini bagian dari mulut. Dan juga demikian, di dalam mulut itu ada lisan atau lidah. Dan lisan ini sepadan dengan nikmat Allah. Sepadan dengan nikmat harta. Bahkan sepadan dengan nikmat jiwa. Sebagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa aidikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik. Dengan apa memerangi? Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Wa aidikum, dengan tangan-tangan kalian. Wa alsinatikum, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Ada 3 unsur di situ. Ada harta, ada tangan. Tangan itu adalah power, kekuatan. Bisa jadi dia merupakan kekuasaan. Dengan kekuasaan perangilah orang-orang musyrik. Supaya dia menyembah kepada Allah saja. Tidak berbuat syirik. Itu tujuan memerangi mereka. Mulai dari cara yang terbaik. Mulai dari cara yang lembut sampai cara yang kasar. Puncak dari cara kekasaran itu adalah perang. Perangilah. Dengan harta, dengan kekuasaan, kekuatan, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Berarti ini karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Maka lisan ini, dia merupakan tambatan seluruh anggota tubuh manusia. Anggota tubuh manusia itu, mereka akan tunduk kepada lisan. Dan lisan ini merupakan muara dari segala aktivitas tubuh manusia. Maka bergantung kepada lisan, bagian dari anggota tubuh kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza asbaha ibnu adama, jika anak Adam berada di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha, maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya tukaffirul lisana, bersikap tawadhu,
kepada lisannya. Bersikap rendah diri kepada lisannya. Fatakul, di mana seluruh anggota tubuh itu akan mengatakan, ittaqillah fina fa innama nahnu bik. Kata anggota tubuh kepada lisan, bertakwalah hai kau lisan kepada Allah, untuk menjaga kami, menjaga anggota tubuh ini, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga seluruh anggota indera kita. Fa innama nahnu bik. Sesungguhnya kami tergantung kepada engkau wahai lisan. Kemudian kata anggota tubuh, istaqamta istaqamna. Jika engkau berlaku lurus, maka kami seluruh anggota tubuh ini akan berlaku lurus. Wa in i'wajadta i'wajajna. Akan tetapi jika kau bengkok wahai lisan, maka kami anggota tubuh ini akan ikut bengkok. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi di nomor 2407. Jadi anggota tubuh kita ini setiap pagi Bapak Ibu Saudara sekalian berpesan kepada lisan agar lisan itu bertakwa kepada Allah. Kalau lisan kita bertakwa kepada Allah, fa insyaallah anggota tubuh kita akan ikut bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi jika bengkok lisannya, maka demikian pula tubuhnya. Anggota tubuhnya ikut bengkok. Maka nenek lambene hobi ngedah, iku gak suwe bakal kelakuane ya melok gedak brus. Gimana perbuatan gedak brus itu? Ya artinya perbuatannya bisa bengkok. Hanya karena lisannya itu. Ngomong ngalor ngidul, gak ada ujung pangkalnya. Kadang-kadang menyampaikan berita-berita yang gak ada hakikatnya. Cerita-cerita yang dibuat-buat. Walaupun tujuannya untuk menyenangkan orang lain. Tapi gara-gara ucapan itulah akhirnya manusia terjerumus kepada perbuatan dosa. Sebelum dia berbuat dengan anggota tubuhnya, berawal dari lisannya yang salah, yang bengkok. Makanya orang-orang dulu dibiasakan berikrar tiap pagi. Kenapa? Karena lisan ini bisa membentuk mindset manusia. Dan mindset manusia ini akan mempengaruhi perbuatan anggota tubuhnya. Oleh karena itu kita dalam beribadah kepada Allah tidak lepas dari lisan. Baik itu berdoa ataupun berzikir. Dianjurkan untuk apa? Memanfaatkan lidah kita. Makanya Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, la yazalu lisanaka radban bizikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu itu radban bizikrillah, selalu basah dengan apa? Zikir. Jadi ternyata lisan bukan mulut. Hendaklah senantiasa mulutmu basah dengan zikir. Enggak. Tapi ternyata lisan. Lidah. Bahkan lidah ini merupakan instrumen yang dengannya orang bisa mengucapkan kalimat thayyibah tanpa diketahui oleh orang lain. Terutama kalimat la ilaha illallah. Semua itu huruf-huruf yang ada di lisan. Antum diem, kemudian ucapkan la ilaha illallah. Bergerak lidahnya. Orang tidak tahu. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah tidak membutuhkan bibir kita. Yang berperan besar itu adalah lidah. Bisa jadi orang itu sebelum mati, mulutnya terkatup, tapi lidah dalam mulutnya bergerak.
mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Sampai latih. La ilaha illallah tapi gak mengo. Yang bergerak apanya? Lidahnya. Bukan mulutnya. Ya. Ikhwatal iman. Lisan nanti ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana juga karunia yang lainnya di antara anggota tubuh kita. Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam surah An-Nur 24. Ayat yang ke-24. Allah berfirman. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki menjadi saksi atas perbuatan mereka, apa yang telah mereka kerjakan. Disebutkan di sini yang pertama adalah apa? Lidah. Pada hari ketika lidah, tangan dan juga kaki, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan di sini secara spesifik dia menjadi apa? Menjadi syahid, sebagai saksi. Lidahnya menjadi saksi, tangannya menjadi saksi. Kemudian kakinya menjadi saksi. Sementara mulutnya tertutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ketika dikunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Sementara kaki-kaki mereka menjadi apa? Saksi. Disebutkan dalam surah apa tadi? Yasin. Ternyata yang berbicara di sini adalah tangannya. Di sini disebutkan tangannya menjadi saksi. Suka-suka Allah. Mana nanti yang akan berbicara? Mana yang menjadi saksi? Yang jelas semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga lisan itulah yang dapat mengantarkan seseorang ke surga atau bahkan dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yatakaffal li ma baina lahyaihi." Siapa yang dapat menjamin untuk diriku memelihara antara dua jenggotnya, yaitu kumis dan jenggot, dua rambut maksudnya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, yaitu faraj, kemaluan. Apa yang di antara dua jenggot ini yang dimaksud adalah apa? Lisan atau lidah. Maka Nabi mengatakan, atakaffal lahu bil jannah. Aku jamin dia pasti mendapatkan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi siapa yang bisa menjamin antara dua rambut, yaitu kumis dan jenggot, yaitu lidahnya, dan menjaga antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka Nabi menjamin pasti orang itu akan mendapatkan surga. Sebaliknya, lisan itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Ibnu Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'ad As-San'ani menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Asim bin Abu An-Najud,
dari Abu Wail, dari Mu'ad bin Jabal. Ia berkata, aku bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari aku berada di dekat beliau. Sedang kami berjalan dan aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin. Terangkan kepadaku satu amal wahai Rasul. Yudkhilunil jannah wa yuba'adani 'anil nar. Yang dapat memasukkan diriku ke surga dan juga menjauhkan diriku dari neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azimin. Sungguh kau bertanya tentang perkara besar. Wa huwa yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Hal itu mudah, kata beliau, bagi yang dimudahkan, bagi yang diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian Nabi menyebutkan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah. Tegakkanlah salat. Wa tu'tiyaz zakah. Tunaikanlah zakat. Wa tasumu Ramadan. Berpuasalah di bulan Ramadan. Wa tahujjul baital haram. Dan laksanakan haji ke Baitullah. Kemudian beliau melanjutkan, ala adulluka ya Mu'ad, maukah kau kutunjukkan wahai Mu'ad, bi abwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan. As-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'at, dan sedekah itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Kama tutfi'ul ma'un nara, sebagaimana api dapat dipadamkan oleh air, atau air dapat memadamkan api. Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan juga salat yang dilakukan oleh seseorang di tengah malam. Itulah pintu-pintu kebaikan. Pertama, Nabi menyebutkan rukun Islam. Semuanya wajib hukumnya. Baru yang kedua, Nabi menyebutkan yang sunnah. Puasa sunnah. Disebutkan perisai. Kemudian Nabi menyebutkan salat sunnah. Sedekah yang sunnah. Kalau yang wajib adalah zakat. Kemudian Nabi menyebutkan salat sunnah. Setelah salat wajib adalah salat malam. Dari situlah kemudian Nabi SAW membaca ayat dalam surah As-Sajdah. Pada ayat 16 dan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Berarti sudah dilakukan di sini, yaitu salat malam dan sedekah. Sekalipun tidak disebutkan puasa di sini, tapi Allah sudah memberikan kabar gembira bagi mereka yang melaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Dengan apa? Dengan kenikmatan surga. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang dapat menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas mereka yang telah mereka kerjakan. Maka banyak nikmat-nikmat surga yang disembunyikan oleh Allah
yang belum diketahui oleh para penduduknya. Nanti make surprise. Akan membuat apa? Kejutan. Ternyata surga itu mala ainun ra'at. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga. Wala hatara ala qalbi bashar. Dan sesuatu yang belum pernah terbersit dalam hati manusia. Bagi siapa itu semua disediakan? Bagi para penduduknya. Di antara mereka yaitu mengamalkan amalan yang wajib berupa arkanul Islam, yang sunnah, baik itu perisai ataupun sedekah, dan juga yaitu salat malam. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, "Adulluka ya Mu'ad, maukah kau beritahu wahai Mu'ad, bira'sil amri, tentang pangkal segala sesuatu, wa amudihi, tiangnya, wa dirwati sanamih, dan juga puncaknya." Maka Mu'ad menjawab, "Bala ya Rasul, tentu wahai Rasul." Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ra'sul amri al-islamu." Pangkal segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salatu. Tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Beliau kemudian kembali mengatakan. Beliau mengatakan apa? Adulluka ya Mu'ad. Maukah kau wahai Mu'ad, kutunjukkan tentang sesuatu bimalaki dzalika kulli, yang dapat menjaga semua itu. Maukah kau kutunjukkan tentang perkara yang dapat menjaga semua itu? Menjaga rukun Islam, menjaga amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, salat sunnah, menjaga pangkal urusan yaitu Islam, menjaga tiangnya yaitu salat, bahkan menjaga puncak dari Islam itu adalah jihad. Menjaga amalan itu agar tetap istiqomah, pertama. Yang kedua, menjaga agar pahala-pahalanya tidak hangus. Soalnya kata tiang niku amale akeh tapi pahalane entek. Gara-gara tidak bisa menjaga apa? Lisan. Iku musolane gak ono aku gak kira ngadeg iku. Biayai kabeh teko bapak Meskipun dia bicara sama anaknya sendiri. Ini contoh yang tidak bisa menjaga lisan. Hancur seluruh amal perbuatannya, pahala-pahalanya. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekah-sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Nek cari wong lanang apa? Ngundat. Bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Wal adza, dan juga menyakiti hati orang yang menerimanya. Sampean gak eling ta, biyen tau tak tolong ngono. Sing ngendi? Biyen awakmu lak tau tak utangi dhuwit. Mari ngono gawe sok nyaur, tak ikhlasno. Ngomong seperti ini di hadapan orang lain, hangus enggak pahalanya? Hangus. Supaya cek dirungokno wong liya.
Itu namanya apa? Bilmanni. Bilmanni, menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya. Belum lagi wal adha, menyakiti hati penerimanya. Menyakiti hati orang yang menerima. Duwe ponaan di sekolah no kayak cilik sampai kuliah. Bareng wis sukses lali. Kepethuk gak nyopo. Mangkel gak jenengan? Mangkel mboten? Mangkel. Kon lali yo. Di depan orang diilok-ilokno. Kon gak eling biyen kon. Kon cilik tak gedekno. Gede. Emang pelembungan cilik no maneh. Kon lali kon yo. Wis sukses kon gaya kon saiki. Ini. Itu di hadapan orang lain dicaci maki. Wal adha, menyakiti hati orang yang menerima. Kalladhi yunfiku malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan harta karena riya. Karena pamer. Di hadapan manusia. Famathalul ladhi, perumpamaannya adalah seperti apa? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab, yaitu seperti batu licin yang di atasnya terdapat debu atau tanah. Fa asabahu wabilun, batu ini tertimpa hujan lebat, fatarakahu solda, dan tanah atau debu itu pun hilang, musnah. Sehingga batu itu menjadi licin kembali. Itulah tamsil, gambaran orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah diamalkannya. Gara-gara nopo niku wau? Lisan, lidah, ilat. Tapi orang umumnya itu kalau ngomongnya bukan ilat ya. Apa? Cangkem. Oh pancen cangkemmu. Ada enggak? Oh pancen ilatmu. Ada enggak? Sebetulnya yang benar ilat. Lidah. Ya kan? Tapi jarang orang mengatakan begitu. Pancen cangkem. Ayo Kak Wani terus no. Nggak ada yang pancen ilat. Nggak ada. Padahal yang berperan besar itu lidahnya. Ya. Kembali kepada hadis tadi. Mu'ad ditawari oleh Nabi. Diberi ilmu. Ala adulluka ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, maukah kau kutunjukkan? Bimalaki dzalika kulli. Sesuatu yang dapat menjaga semua itu. Semua amal solehmu. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bala ya Rasul. Tentu wahai Rasul. Maka apa yang dilakukan Nabi? Kuffa alaika hadha. Nabi mengatakan tahanlah ini. Kuffa alaika hadha. Fa'akhada lisanahu. Nabi meraih lisannya. Lisannya itu berarti apa yang diraih? Lidahnya dipegang. Beliau melet. Ya, dipegang lidahnya. Kuffa alaika hada. Cegahlah lisanmu. Tahanlah lisanmu. Inilah faktor yang dapat menjerumuskan seseorang kepada neraka. Dari situlah kemudian Mu'ad bin Jabal bertanya, apakah kami akan diberikan siksa karena sebab ucapan atau perbuatan lisan kami? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Sungguh celaka kau Mu'ad. Semoga ibumu kehilangan dirimu. Celaka kau Mu'ad. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahal yakubbun nasa. Bukankah
banyak manusia yang ditelungkupkan finnari ke dalam neraka ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, au ala manakhirihim, atau atas yakni hidung atau hidung mereka, ditelungkupkan atas wajah atau hidung mereka. Sebab apa? Illa hasaidu alsinatihim, melainkan disebabkan oleh perbuatan lisannya. Jadi lisan dapat memasukkan seorang ke surga, dan lisan dapat menjerumuskan orang ke dalam apa? Neraka. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Cuman dalam kehidupan kita sehari-hari itu dirinci ya, bahwa lisan ini dia bisa menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang bertingkat-tingkat. Pertama, bisa menjerumuskan kepada syirik. Dua, menjerumuskan kepada kekufuran. Tiga, menjerumuskan kepada kemunafikan. Empat, menjerumuskan kepada bid'ah. Lima, menjerumuskan kepada kemaksiatan. Enam, menjerumuskan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pertama, menjerumuskan manusia kepada apa tadi? Syirik. Ketika dia meminta kepada selain Allah. Ketika meminta, lisannya dipakai atau tidak? Dipakai. Dia minta kepada berhala. Minta kepada tauhid. Minta kepada syaitan dari kalangan jin. Atau minta kepada oknum-oknum selain Allah. Padahal mereka semua itu tidak bisa memberi apa-apa. Kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Waman adallu, dan siapa lagi yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Man la yastajibu, yang tidak dapat menjawab, memperkenankan doa, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Mereka tidak akan mampu memenuhi permintaan, mengijabah doa-doa mereka. Karena memang bukan Allah, karena Allah lah yang memberi. Mau minta sama malaikat, ya Jibril, wahai Jibril, ya Mikail, wahai Mikail, aghithna, tolong aku. Bisa enggak mereka menolong? Mbok bengok sampai pedot gak kira ditolong. Kalaupun nanti yang datang adalah syaitan yang ngaku sebagai apa? Jibril untuk menyesatkan kalian. Karena tidak layak meminta kepada malaikat. Tidak layak meminta kepada jin. Mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memberi, aku akan ijabah. Man la yastajibu ila yaumil qiyamah, yang tidak dapat memperkenankan doa sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari apa yang telah mereka perbuat dalam ucapan-ucapan doanya. Ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka lupa. Kapan? Saya nggak pernah kok berbuat seperti itu.
Dulu kamu pernah minta kepada aku. Aku ini manusia. Ngapain lu minta ke gua? Apa kon njaluk nang aku? Aku padha mbek awakmu, menungso. Awak dhewe iki padha golek dalan menuju Allah. Kenapa kau minta kepada aku? Berkelahi, Pak. Antara yang diminta dan yang meminta dipertemukan oleh Allah. Dan mereka berkelahi, bertengkar di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Wa man adallu, siapa lagi yang lebih sesat? Oleh karena itu Allah sebut syirik itu adalah kesesatan. Yaitu apa? Dhallun ba'idun, kesesatan yang jauh. Dalam surah An-Nisa 4 ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Syirik. Lisan kalau tidak terjaga. Yang kedua, kufur. Kufur itu bisa gede, kufur itu bisa kecil. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar apa? Mengeluarkan dia dari Islam. Kapan itu terjadi? Ketika dia berdusta atas nama Allah dengan kebohongan besar. Maka dia termasuk orang-orang yang keluar dari Islam. Dia mengatakan bahwa tadi malam aku mendapatkan bisikan, mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut, surah 29. Yaitu pada ayat yang ke-68. Surah Al-Ankabut 29 ayat 68. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. وَمَنْ أَظْلَمُ, dan siapa lagi yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, yang membuat kedustaan, kebohongan besar atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqq, atau mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Alaysa fi jahannam, bukankah di dalam neraka jahannam, kata Allah, maswal lil kafirin, terdapat tempat kembali buat orang-orang kafir. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai hujjah dalam kekufuran besar, yaitu kufur karena apa? Takdzib, karena dusta, membuat kebohongan besar terhadap Allah, keluar dari Islam. Adapun kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi tetap dia merupakan dosa besar ketika dia bersumpah menyebut nama selain Allah. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar, ketika itu ada seorang bersumpah
menyebut nama Ka'bah. La wal Ka'bah. Tidak demi Ka'bah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la tahlifu, jangan kalian bersumpah bi ismi ghairillah, dengan nama selain Allah. Kenapa? Sami'tu Rasulullah, karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, ketika bersumpah maka dia telah kafir atau syirik. Cuman kafir yang dimaksud di sini kafir kecil. Syirik yang di sini maksudnya syirik kecil. Sumpah menyebut nama selain Allah. Mestinya kalau kita bersumpah, wallahi, billahi, tallahi, atau sebut walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Di tangan siapa tentunya? Allah. Begitu yang sering diucapkan oleh Nabi. Nggak boleh bersumpah menyebut nama selain Allah. La tahlifu bi ismi taghut. Tidak boleh kalian bersumpah menyebut nama-nama taghut. Wala tahlifu bi ismi abaikum. Jangan kalian bersumpah menyebut nama bapak-bapak moyang kalian. Demi Mbah Fulan, demi buyut Fulan. Lisannya menjadikan dia berbuat kufur. Kufur kecil. Sama seperti mengatakan, kehendakmu, kehendak Allah dan kehendakmu. Itu juga nggak boleh. Itu termasuk kufur walaupun kufur kecil. Sya Allah wa sya'akan. Kehendak Allah dan kehendakmu nggak boleh. Atau sya Allah wa sya'a fulan, kehendak Allah dan kehendak fulan, nggak boleh. Cukup kehendak Allah saja. Kalaupun harus mengaitkan dengan makhluk, bukan dengan kalimat waw atof di situ, tapi dengan kalimat thumma. Sya Allah thumma sya'a fulan. Baru dibolehkan. Thumma. Tidak menunjukkan kesetaraan. Sama dengan sumpah. Nggak boleh bersumpah. Wallahi, demi Allah. Wa Rasul, demi Rasul. Nggak boleh demi Rasul. Cukup wallah. Wallahu a'lam. Itu kalau sekarang. Kalau dulu di hadapan Nabi, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Sekarang Rasul tidak ada. Cukup wallahu a'lam. Demi Allah cukup. Jangan dilanjutkan dengan demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh. Ini lisan yang salah. Menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Sekalipun kufur kecil, tetap saja itu dosa besar. Demikian pula, selain dari kufur, yang ketiga adalah nifak. Apa nifak? Kemunafikan. Bahkan ciri dari munafik itu adalah dusta. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan oleh Allah amanah, dia khianat. Ini kufur, ini nifak kecil. Kata para ulama, nifak jenis ini nifak amali.
Karena para ulama membagi nifak jadi dua. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Kemunafikan yang bersifat amaliyah. Belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau sudah nifak i'tiqadi, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa contohnya? Yaitu menghina agama. Agama dihina. Al-Quran dihina, As-Sunnah dihina, syariat Allah dihina. Dicaci maki agama ini. Sekalipun dia melakukannya. Sekalipun dia mengamalkannya. Tapi syariat Allah dia hina. Padahal dia sendiri mengamalkan syariat itu. Tapi dia hina. Cukup dengan lisannya itu dia keluar dari Islam. Kata Allah dalam surah At-Taubah surat 9 ayat 65. Wala in sa'altahum, dan jika kau tanyakan kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bermain-main, hanya bersenda gurau wahai Rasul. Inilah ucapan mereka ketika mereka dipanggil oleh Rasulullah. Ditanya, apa benar kau telah mengatakan begini dan begitu? Apa ucapan mereka? Mereka mengatakan bahwa tidaklah kita melihat para pembaca Al-Quran kita ini adalah orang yang banyak makannya. Dan juga penakut ketika ada musuh. Ucapan ini sungguh menyakitkan kaum mukminin ketika itu. Dan sampai ke telinga Rasul. Orang munafik ini datang dipanggil oleh Rasul. Kemudian turunlah ayat At-Taubah ayat 65 tadi. Dan jika kau katakan, kau tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, wahai Rasul, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Aku hanya bermain-main kok Rasul. Aku hanya bersenda gurau. Maka kemudian apa yang turun dari ucapan Nabi? Kalimat, Qul, katakan Muhammad, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasul utusannya, kau berolok-olok? La ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir sesudah beriman. Makanya hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian dengan lisan kita. Jangan sampai lisan ini menjerumuskan kita kepada perbuatan nifak. Apalagi nifak i'tiqadi. Kemunafikan dalam hal i'tiqad. Walaupun dia mengamalkan sunnah. Tapi ketika dia ucapkan sunnah itu dengan kebencian. Maka berarti dia telah mengeluarkan dirinya dari agama ini. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula nanti termasuk di dalamnya lisan bisa menjerumuskan kepada perbuatan bid'ah, banyak kalau ini. Dan juga perbuatan maksiat, wallahu a'lam. Karena waktu yang tidak memungkinkan, fa insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.